berkumpul di ruangan ini. Terima kasih kepada ibu-ibu semua yang sudah berhadir ke ruangan ini. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah pernah kita pelajari. Materi yang sudah kita pelajari tentang materi apa? Mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil. Setiap pertemuan punya namanya tabel dari janji diri. Apakah tabel itu sudah dilaksanakan semuanya? Sudah. Sudah? Sudah. Alhamdulillah. Apa kendala yang dihadapi saat mencoba mempraktekkan kegiatan tersebut? Siapa yang mau coba menjawab? Oleh Ibu Nur Hayati. Masih kurangnya informasi tentang cara mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil. Masih ada ibu hamil yang kurang peduli terhadap kondisi kehamilannya. Dari perwakilan sudah ada gambaran bagaimana hambatan yang kita hadapi, dan mudah-mudahan hambatan itu akan semakin teratasi dengan seiring waktu, dengan bertambahnya informasi yang kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang akan kita bahas tentang mendukung ayah dan ibu untuk memberikan stimulasi pada janin, dengan tujuannya peserta atau kita semua diharapkan mampu memberikan dukungan, dorongan, motivasi pada ibu hamil di masa kehamilan agar terpenuhi kebutuhan dasarnya untuk mengoptimalkan tumbuh kembang janin dengan mencegah bayi lahir secara stunting. Yang kedua, pada materi ini yang menjadi fokus utama dari kegiatan kita, tujuannya adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, kita diharapkan dapat mendukung ayah dan ibu untuk memberikan stimulasi pada janin. Ketika kita sudah mampu menstimulasi ataupun memberikan dukungan kepada ayah dan ibu untuk memberikan stimulasi pada janin, maka kita sudah dianggap berhasil dalam menerapkan materi yang akan kita pelajari. Yang sudah disampaikan tadi kan kita diharapkan untuk mampu memberikan dukungan ataupun stimulasi kepada janin. Jadi secara gambaran umum menstimulasi janin ini ada tahapan-tahapannya. Salah satunya adalah dengan metode yaitu suara. Sekarang kita mintakan salah satu dari teman kita untuk menyanyikan sebuah lagu daerah yang iramanya syahdu atau lembut. Siapa? Ibu Nabun. Baik, silakan Ibu Nabun. Berikan aplaus untuk teman kita. Dari lagu tadi ketika kita mendengarkannya, bagaimana perasaan ibu-ibu teringat terhadap anak-anak kita? Sebagai pengalaman pribadi ibu-ibu semuanya, saat mengandung anak-anak dulu, pernahkah ibu sendiri atau ayah dari anak ibu-ibu melakukan hal-hal seperti itu, misalnya mendengarkan suara, menyanyi, ataupun memperdengarkan lagu-lagu, ataupun memberikan kalimat-kalimat motivasi kepada anak-anaknya? Pernah? Pernah. Sebagai penegasan dari saya, di sini kita selaku orang tua, apalagi ada di antara kita yang sedang hamil, maka perlu sekali
untuk melakukan stimulasi terhadap janin ataupun anak yang ada di dalam kandungan kita melalui beberapa metode, baik itu suara nyanyian, lagu-lagu atau puji-pujian yang lembut, lagu-lagu yang menenangkan, kata-kata motivasi yang baik, yang dilakukan bukan hanya oleh ibu tetapi juga oleh ayahnya juga. Namun dari hal ini kita harus juga paham mana yang bisa dilakukan pada usia anak misalnya tahapan-tahapannya. Jadi seperti yang sudah saya bagikan tadi, di situ ada 3 tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama di trimester pertama atau 3 bulan pertama, 0 sampai 3 bulan usia janin dalam kandungan. Ini anak-anak merespon tentang sentuhan. Kapan baru kita bisa mengaplikasikan suara seperti yang kita nyanyikan ataupun kita perdengarkan, seperti orang kita Islam biasanya memperdengarkan bacaan Al-Quran, selawat ataupun lagu-lagu agama. Ini di usia anak 4 bulan sampai dengan 9 bulan. Jadi termasuk juga di situ ada stimulasi cahaya. Nah, yang kedua, ini yang sering terjadi di dalam kalangan kita masyarakat. Saat menstimulasi, kita tidak paham bahwa sebenarnya dari 0 bulan sampai dengan usia anak 9 bulan, apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan, itu direkam semua oleh anak-anak kita yang masih di dalam kandungan. Jadi, maka dalam hal menyampaikan sebuah perasaan stimulasi kepada anak, itu ada syaratnya. Jadi seperti yang sudah saya bagikan juga, kita akan membagi menjadi 2 kelompok. Maka tugas yang harus dilakukan oleh ibu-ibu semua adalah menuliskan tentang bentuk-bentuk stimulasi apa yang bisa dilakukan oleh ayah ibu kepada janin dalam kandungan. Kalau sudah selesai, kita mintakan masing-masing kelompok untuk membacakan hasil diskusinya. Silakan dulu untuk kelompok 1, silakan. Bercakap-cakap dengan bayinya, mendengarkan lagu-lagu yang bernada lembut, mengarahkan cahaya matahari ke perut ibu hamil. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, silakan dibacakan hasil diskusinya. Tuhan memperdengarkan lagu-lagu rohani, membacakan buku cerita dengan menggunakan suara lembut, mengarahkan cahaya tenda atau lampu ke perut ibu hamil dan menggerak-gerakkan. Terima kasih, juga kita hapus dulu sama-sama kepada kelompok 2. Jadi dari jawaban yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 dan kelompok 2 sudah tergambar bahwa cara menstimulasi pada janin ataupun bayi yang masih dalam kandungan sudah tergambar tahapan-tahapannya dari yang sudah dituliskan, yaitu dimulai dari gerakan tangan, lalu dengan suara, lalu dengan jelaskan kembali bahwa kegiatan memberikan rangsangan kepada janin dalam kandungan baik berupa suara, cahaya maupun sentuhan merupakan stimulasi yang dapat dilakukan oleh ayah dan ibu kapan dan di mana saja. Yang kedua, ayah dapat memberikan stimulasi berupa suara, cahaya, dan sentuhan kepada janin saat berada di dekat ibu hamil. Demikian mudahan menjadi ilmu dan bisa kita terapkan di dalam keluarga masing-masing ataupun ditularkan kepada teman-teman sekitar yang sedang dalam keadaan hamil. Semoga anaknya kelak lahir anak yang cerdas, menjadi generasi penerus yang bisa mengubah taraf kehidupan keluarganya. Saya akhiri dengan hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.